Slice of Life, home of every soul. Kemenangan tak selalu tentang meraih puncak. Ia adalah simfoni perjuangan yang tak terlihat. Di balik setiap gemerlap piala dan sorak-sorai, ada cerita jatuh, bangkit, air mata, dan ketekunan yang tak terkira. Flexing Experience dan The Winner Takes It All berpadu, mengajak kita menelusuri jejak mereka yang berani gagal, belajar dari setiap badai, dan menemukan makna sejati dari sebuah keberhasilan. Karena seorang pemenang bukan hanya mereka yang tak pernah kalah, melainkan mereka yang bangkit setiap kali terjatuh dan mengubah setiap rintangan menjadi tangga menuju versi terbaik dirinya. Mari kita kupas tuntas sisi lain dari sebuah kemenangan dalam Slice of Life kali ini. Halo, selamat datang kembali di program Slice of Life, home of every soul. Nah, boleh silakan perkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat, mulai dari nama, umur, dan juga kesibukan kalian ya. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Muhammad Bintang Pradipta Masukma, akrab dipanggil Bintang. Saat ini aku berusia 20 tahun dan ada beberapa kesibukan yang sedang dijalani seperti menjadi staf di BEM Universitas Jenderal Sudirman serta menyiapkan beberapa proyek untuk lomba internasional seperti Jakarta International Science Fair 2025. Halo semuanya, kenalin namaku Ana Valvana, biasa dipanggil Nana. Saat ini masih berusia 19 tahun dan saat ini sibuk di beberapa kesibukan. Yang pertama, sibuk menjadi kepala sekolah di salah satu komunitas sekolah rakyat di Purwokerto bernama Bhinneka Ceria, dan juga menjadi pengurus bidang sumber daya manusia di Forum Genre Indonesia, dan juga beberapa proyek yang aku susun berdasarkan YSEALI, salah satu program inisiasi dari pemerintah Amerika Serikat. Baik, nah setelah ini kalian akan dipersilahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan ya. Kita bakal langsung masuk ke inti pembahasan kita. Nah, kita semua pasti pernah mengalami momen sulit. Kalau menurut kalian, apa kegagalan yang paling kalian ingat yang pernah kalian alami? Dan apa momen atau turning point yang membuat kalian tuh sadar kalau kegagalan itu tuh bukan akhir, tapi justru awal dari proses yang baru? Oke, mungkin dimulai dari saya dulu. Jadi salah satu kegagalan yang pernah saya alami dalam hidup adalah ketika ketolak PTN sebanyak 5 kali dan satu program beasiswa luar negeri, scholarship luar negeri. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk gap year sampai akhirnya keterima di Universitas Jenderal Sudirman. Pada saat itu karena semasa SMA menjadi siswa yang berprestasi dan kemudian ketolak PTN berkali-kali, tentunya itu menjadi satu poin di mana saya mulai mempertanyakan tentang apa sih kapasitas saya yang kurang, kenapa saya tidak bisa seperti ini, kenapa saya tidak bisa seperti itu. Momen di mana saya mulai mempertanyakan nilai diri saya. Tapi satu turning point yang saya pelajari dari kejadian tersebut adalah bahwa ketika kita belajar, itu nggak tentang hanya apa yang kita hasilkan dari apa yang kita kerjakan, tapi proses yang kita lewati juga bagian besar dari pembelajaran hidup. Dan ternyata saya terbentuk bukan dari apa yang saya hasilkan, tapi saya terbentuk dari proses apa yang saya lakukan. Dan ketika gap year itu, saya isi banyak waktu dengan ikut program pemerintah seperti ikut program Jalur Rempah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari Kementerian Pembangunan Keluarga, dan lain-lain, sampai akhirnya saya belajar banyak dari jeda waktu setahun itu. Ketika orang lain melihat gap year sebagai hal yang negatif, saya justru mengubah itu sebagai kekuatan dan juga seperti bahan bakar tambahan untuk saya lebih melesat lebih jauh lagi. Karena saya percaya bahwa kita selalu bisa untuk melesat seperti peluru. Oke, kalau dari aku sendiri sih nggak jauh berbeda ya, dimana kita ketika ditolak PTN, ditolak kedinasan yang menjadi ekspektasi orang tua kita. Tapi turning point aku adalah dimana ketika aku berhasil mengubah rasa gap year itu, rasa malu dan juga gagal kepada hal-hal yang bermanfaat seperti mengikuti ASEAN Youth Organization, menjadi youth volunteer, dan juga menjadi local champion, di mana aku mendapat dana hibah yang bisa aku manfaatkan sebagai project dan juga pengimplementasian sebagaimana aku bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Oke, keren banget Nana dan Bintang. Nah, tapi boleh nggak sih kalian cerita hal paling berat apa yang kalian alami waktu berusaha untuk bangkit? Dan siapa atau hal apa yang paling berjasa pada saat itu nih?
Oke, aku dulu ya. Jadi hal yang memberatkan aku ketika bangkit adalah lingkungan aku sendiri, di mana menjadi gap year menurutku dulu adalah suatu aib yang emang harus ditutupi dan harus disimpan secara rapat-rapat. Tapi setelah 3 bulan aku merasakan gap year, ternyata menjadi gap year itu bukan suatu kegagalan, bukan suatu akhir dari kehidupan, tapi adalah awal dari bagaimana kita bertumbuh dan juga berprogres. Di mana dulunya aku sejak SMA itu sangat amat ambis untuk organisasi. Dan aku tidak bisa menikmati lingkungan yang damai, keluarga yang cemara, dan sebagainya. Dan di masa-masa gap year itu, aku benar-benar realize bahwasanya, oh ternyata gini loh kehidupan lain selain di organisasi, seperti itu. Kayak kalau aku sendiri mungkin salah satu tantangan terbesar bukan dari orang lain tapi diri sendiri, ketika kita melihat bahwa diri kita sendiri adalah lawan kita, seperti itu. Namun pada saat itu terjadi, pada saat gap year selama setahun itu, saya percaya bahwa koma dalam hidup kita itu bukan berarti akhir dari segalanya, justru masih ada lanjutan setelah koma itu. Dan ketika mengambil jeda selama setahun itu dan bisa menyadari banyak hal, bisa ketemu banyak orang yang akhirnya mengantarkan saya pada titik-titik terbesar dalam hidup. Misalnya saya tidak akan kuliah di Unsud sekarang kalau pada saat itu saya tidak ikut program dari Kementerian Pendidikan yang membuat saya ketemu sama alumni Unsud, memperkenalkan saya pada Unsud. Kemudian ketika saya di Unsud, saya belajar banyak dan ikuti banyak hal. Jadi satu hal mengubah tantangan itu dari kegagalanku, terus saya menyadari bahwa ternyata itu bisa jadi poin yang besar, dan ternyata lawan terberat adalah bukan orang lain tapi diri sendiri. Tapi alhamdulillah pada saat itu ketemu banyak orang yang akhirnya bisa ngembalin saya kepada track yang seharusnya, seperti itu. Oke, boleh ceritain nggak titik awal kalian membangun personal branding yang sekarang sudah lebih settle dibanding sebelumnya? Apakah semua itu sudah direncanakan atau let the river flow aja, mengalir aja? Oke, kalau mungkin dari saya, awal mula membangun personal branding itu tuh dari gap year lagi ya, Bintang. Jadi kayak ketika gap year itu, saya buat satu konten di Instagram, jidak-jiduk teman-teman, jidak-jiduk yang bahkan mungkin orang pada saat itu kayak belum terlalu terbuka akan jidak-jiduk, masih dianggap sebagai satu hal yang apa sih jidak-jiduk, jamet banget gitu ya. Tapi pada saat itu saya ingat banget ada salah satu pendebat yang dia tuh pernah membahas soal jidak-jiduk, dan dia bilang bahwa suatu saat jidak-jiduk ini bakal jadi hal yang dinormalisasikan banyak orang dan akan menjadi hal yang mengasihkan, dan terbukti di tahun sekarang. Nah pada saat itu ketika saya upload jidak-jiduk tentang rapor SMA saya, jadi saya izin 31 hari, total hampir 40, bisa berdasarkan sakit. Tapi itu tuh saya izin karena ikut lomba dan perjalanan dinas, karena waktu itu menjabat sebagai Duta Genre Indonesia. Nah namun orang-orang mungkin agak salty dan salah paham ya pada saat itu izinnya kenapa banyak banget, karena emang nggak ada klarifikasi pada saat itu. Namun ternyata jidak-jiduk itu tuh berawal dari rapor, kemudian muncul foto saya ketika penamatan SMA dapat penghargaan dari sekolah sebagai murid paling berprestasi pada saat itu. Namun akhirnya bisa kembali membangun personal branding dari hal itu, karena ternyata konten itu jadi rame dan tembus 7M sampai akhirnya bisa membangun personal branding dari hal itu. Gitu. Oke, kalau dari aku sendiri, jujur aku nggak nge-set personal branding gimana-gimana, dan itu terjadi secara mengalir aja. Karena di 1-2 bulan pertama aku gap year itu aku benar-benar malu bahwasanya jadi gap year itu aib dan juga buruk. Tapi setelah 3 bulan aku mencoba untuk keluar dari zona nyamanku dan membagikan cerita-cerita gap yearku di Instagram khususnya, ternyata banyak sekali hal-hal yang menginspirasi orang-orang lain yang gap year, mungkin gagal untuk PTN dan sebagainya. Dan di situ aku realize bahwasanya nggak semua hal yang gagal itu menjadi aib atau menjadi hal-hal buruk yang harus kita pendam. Ternyata dari cerita-cerita itu kita bisa menginspirasi orang lain untuk terus tumbuh dan menjadi alasan orang lain untuk tetap hidup, seperti itu. Oke, gimana sih cara kalian untuk jaga semangat ketika motivasi itu mulai drop, tapi tanggung jawab itu harus jalan terus? Kalau dari saya, tetap menjaga semangat untuk tetap melanjutkan banyak hal tuh menurut saya adalah lebih ke tanggung jawab. Jadi ada banyak hal tuh kadang yang nggak bisa kita pilih, tapi emang itu adalah tanggung jawab yang nggak bisa kita skip. Tapi saya percaya bahwa kalau kita terus melakukan hal yang kita cintai, maka ketika kita merasa capek, kita pasti bakal mencintai rasa capek itu juga gitu. Tapi yang paling pertama dan utama adalah sebelum kita melakukan banyak hal, kita harus tahu dulu bahwa ternyata hal ini apakah bisa membantu kita bertumbuh atau cuma membuat kita berputar di satu ranah yang sama aja apa enggak. Jadi kayak kalau untuk ditanya gimana supaya bisa kembali ke track adalah dengan kita harus tahu dulu apa yang kita kejar dari apa yang kita lakukan. Oke, kalau dari aku dari SMA udah diajarin prinsip growth over
perfection, dimana kita boleh mengejar kesempurnaan itu, tapi jangan sampai kita melupakan hal mengapa dan juga apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk menjalani kegiatan ataupun event-event yang benar-benar kita sukai. Sementara itu mungkin zaman sekarang tuh masih FOMO gitu ya dalam menjalani event kegiatan. Menurut aku kita harus benar-benar tahu apa yang akan kita tuju, tujuan apa dan apa yang akan kita hasilkan dalam kegiatan itu. Jadi kita benar-benar termotivasi dan juga semangat dalam menjalaninya. Slice of Life, home of every soul. Mereka terlahir sebagai pemenang melalui banyak dinamika, ditempa oleh luka, jatuh, dan air mata. Kemenangan hanya diraih oleh para pejuang yang gigih, yang bersabar menjalani beribu hari letih. Bahkan ketika menghadapi segelintir kenyataan pedih, pantang bagi mereka untuk mengucap kata menyerah, hingga masanya takdir memberi jatah keberhasilan yang merekah. Halo, kembali lagi di Slice of Life, Home of every soul. Jadi, pada segmen sebelumnya nih, kita sudah mendengar jawaban kalian mengenai cerita di balik perjuangan kalian dalam meraih keberhasilan. Nah, pada segmen ini, kami sudah menyiapkan sesuatu yang ada di dalam kotak misteri. Jadi, boleh silahkan untuk dibuka, kemudian ditunjukkan ke kamera ya, isinya apa. Wow, lucu sekali. Bisa nostalgia ke masa lalu ya, ke masa kecil gitu. Oke, wow. Sebelumnya terima kasih banyak ya. Ini Visip TV udah repot-repot ya kita. Wow. Oh, sangat-sangat. Ini adalah foto bintang waktu kecil. Sekarang adalah saatnya untuk mengapresiasi diri kamu karena telah berjuang dengan keras selama ini. Nah, jadi aku pengen apresiasi kepada Nana kecil dan Nana besar sekarang karena 19 tahun hidup, banyak banget hal yang kita lalui dalam hidup tapi kita tidak pernah menyerah, karena kalau kata High Five, pelaut hebat itu tidak lahir dari laut yang tenang. Dan aku percaya bahwa siapa dan apa aku hari ini terbentuk sama proses-proses yang aku lakukan dengan support-support yang orang-orang terkasihku kasih ke aku, dan aku tidak akan pernah berhenti untuk itu, karena sama seperti moto hidup aku, Ancora Imparo, bahwa kita nggak pernah berhenti untuk belajar. Ya, aku mau mengapresiasi pertama-tama, terima kasih banyak untuk tidak menyerah dan juga tidak tunduk akan tantangan dan juga hambatan yang ada selama ini. Terima kasih juga udah jadi manusia yang terus berusaha walaupun tahu bahwasanya hambatan dan juga tantangan itu sangat berat. Kalau misalnya kamu tuh punya kesempatan untuk memberikan pesan kepada diri kamu di masa lalu, kira-kira kamu mau bilang apa nih? Mungkin aku mau bilang bahwasanya tolong jadi orang yang jangan terlalu people pleaser, jangan jadi orang yang cepat menyerah dan juga selalu menuntut kesempurnaan atau perfeksionis, karena bagaimanapun dunia ini banyak hal yang harus digapa-gapain. Nah, kalau aku bisa kasih pesan ke Nana kecil, aku cuma pengen bilang kayak jangan pernah berhenti percaya sama apa yang kamu yakini, karena hidup itu nggak harus serba seragam, nggak harus selalu jadi juara di kelas seperti kata orang-orang pada saat itu, tapi apa yang kamu yakini dan sukai hari itu ternyata mampu menjadi hal yang paling kamu passionate sekarang, dan ternyata kamu bisa hidup sampai hari ini dengan hal-hal yang kamu sukai, dan itu adalah poin terpenting dalam hidup, di hidup yang hanya sekali ini. Dan jangan pernah berhenti untuk kayak dengar apa kata ibu, karena ibu kamu selalu dukung kamu, Nak. Kami mau meminta kamu untuk memberikan pesan atau motivasi kepada penonton terkait dengan journey yang sudah kamu lalui. Oke, jadi ada satu quote yang selalu aku bawa kemana-mana, bunyinya tuh kayak gini: The world is too big to stay in one place, and the life is too short to do just one thing. Jadi dunia ini terlalu luas kalau teman-teman hanya menetap di satu tempat saja, dan hidup ini terlalu singkat kalau teman-teman hanya melakukan satu hal saja. Jadi karena kita cuma hidup satu kali, kita harus buat hidup kita jadi bermakna, bukan buat kita aja tapi juga untuk orang lain. Kalau kata ibu saya, kemanapun kita pergi, usahakan kita selalu jadi berkat buat orang lain. Dan karena kita hidup cuma sekali, mari kita taklukkan hidup dengan semua rasa berani yang kita punya. Untuk teman-teman semua, khususnya Sobat Gapir, tenang aja teman-teman. Kalian nggak benar-benar
akhir hidup, gak bener-bener sampai sini, bahwasanya kegagalan ini merupakan suatu proses yang sangat amat berarti dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Di proses kali ini, kalian harus benar-benar mengeksplor tentang diri kalian, karena berlian dimanapun akan berlian, dimanapun dia ditempatkan. Ketika kamu punya value, ketika kamu punya kemampuan itu, percayalah kamu akan dipandang dan juga menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Terima kasih ya, semoga ini bisa menjadi motivasi bagi penonton untuk dapat meraih keberhasilannya juga. Nah tapi nggak terasa waktu kita sudah berlalu dengan begitu cepat nih. Terima kasih kepada Bintang dan juga Kanana yang sudah bersedia menjadi narasumber, bersedia untuk membagikan kisah tentang jatuh bangunnya kalian dalam meraih keberhasilan. Semoga dengan ini kita bisa mendapatkan inspirasi dan energi positif untuk bersemangat mengejar mimpi. Karena sejatinya keberhasilan adalah buah kemenangan bagi mereka yang bertahan. Dan pelukan hangat bagi semesta atas semua usaha yang dikorbankan.